tersebut. Saya sendiri ketika setelah melakukan perjalanan tersebut dan setelah dilakukan rapid test, bahkan rapid test itu negatif, saya tetap melakukan yang namanya isolasi mandiri. Jadi saya tidak melakukan kegiatan praktek ataupun apapun itu di luar di luar rumah. Jadi saya tetap melakukan yang namanya isolasi mandiri. Karena walaupun hasil rapid test saya negatif dan swab test saya negatif, itu tidak menjamin bahwa saya sendiri sebenarnya tidak terpapar, seperti yang Dr. Carolina bilang. Mungkin imun saya yang bagus, sehingga saya hasilnya negatif, bahkan sampai swab sekalipun. Tapi bukan berarti di badan saya ini tidak ada virus, belum tentu. Itu. Makanya kalau saya sendiri disiplin, setiap saya melakukan perjalanan, saya akan melakukan isolasi mandiri. Bagaimana dengan pasien? Pasien yang lain? Ya kalau pasien lain kita tidak bisa apa ya Pak? Tidak bisa menjamin bahwa pasien itu jujur atau tidak benar. Tapi ketika dia tidak jujur mengisi inform consent itu, ketika dia di tracking ke belakang, dia akan kena. Bagaimana jika dokternya positif? Maka dokternya akan ketika dia sudah tahu tapi dia tetap masih praktek, dokternya juga bisa kena pidana. Jadi bukan berarti kita ke dokter gigi terus kita pasti kena COVID. Mungkin dari dokter kan banyak megang pasien. Balik lagi Pak, gini. Jadi semua dokter gigi itu yang boleh buka ataupun boleh praktek sudah dikasih tahu harus memakai APD level 3. APD level 3 itu berupa APD yang sangat lengkap beserta respiratory, masker, pakai face shield, semua sarung tangan. Sampai sarung tangan kita pun double. Gitu. Jadi kalau untuk dokternya sendiri untuk risiko terpapar COVID tidak ada yang baik pasien maupun dokter tidak ada yang bisa menjamin 100% bahwa dia tidak akan kena COVID, bahkan dokternya sendiri. Tapi dokternya sendiri ketika di klinik dia sudah melakukan yang namanya tindakan pencegahan berupa sterilisasi alat, sterilisasi ruangan, memakai baju APD, bahkan ke pasien juga dipakai baju APD. Itu. Tapi itu semua memang itu untuk menekan potensi transmisi COVID, penularan COVID, tapi tidak menjamin. Jadi tidak menjamin 100%, karena yang bisa menjamin 100% cuma Tuhan. Nah, kalau untuk mengurangi potensi, bukan cuma di klinik gigi, di pasar, Bapak ke pasar juga bisa terkena itu. Tapi dengan adanya protap standar kedokteran gigi, itu setidaknya meminimalisasi. Kemudian bagaimana jika dia sudah, pertama dia tesnya negatif, Bapak bilang kan, terus dia ke dokter gigi, tiba-tiba pulang dari dokter gigi, dia positif. Nah, ini pertanyaannya Bapak. Pertanyaan Bapak ini sebenarnya sama dengan ada beberapa pertanyaan sebelumnya, tapi bukan di sini. Jadi sebenarnya gini, kalau mau tahu penyebabnya apa, maka dia harus di-tracking, Bapak. Di-tracking ke belakang, 2 minggu ke belakang. Bukan berarti dia cuma ke dokter gigi, dia langsung terpapar COVID. Tidak. Mungkin dia setelah dari dokter gigi, dia belanja, mungkin dia lepas sarung tangan, batuk, tidak pakai masker. Ya, yang tidak pakai masker ini saya sering banyak ketemu di era new normal. Merasa dirinya, kalau istilah tren sekarang apa ya, bukan kaleng-kaleng. Nah, tapi kenyataannya, teman saya yang punya tenaga dalam tingkat tinggi sekalipun, yang kebal bacok, kebal apa, dia kena COVID. Jadi COVID ini tidak mengenal orang ilmu tenaga dalam tingkat tinggi, tidak mengenal kasta, tidak mengenal jabatan, pangkat, semua orang bisa kena. Jadi tergantung di tracking ke belakangnya. Bukan berarti setelah dari dokter gigi langsung bisa kena COVID, tidak.
mungkin setelah dari dokter gigi, dia mungkin ke pasar. Atau dia melakukan pembayaran seperti yang saya bilang tadi, pembayaran dengan uang cash, di mana dia memakai tangan, tanpa ada pelindung tangan. Tanpa yang kemudian setelah bayar, dia tidak cuci tangan. Mungkin dia megang muka, megang apa, bisa terpapar. Seperti itu. Banyak faktor yang bisa menyebabkan COVID. Tapi setidaknya, jika berobat ke dokter gigi, ada protap tersendiri yang insya Allah menurut saya 90% dapat meminimalisasi transmisi atau penyebaran COVID. Menurut saya seperti itu Pak Mauli. Karena kalau kita bilang jamin 100%, tidak ada yang bisa menjamin 100%. Bahkan kita keluar rumah sekalipun kita ngobrol, ternyata lawan ngobrol kita tidak pakai masker, ataupun pakai masker tapi dia batuk, dia tidak tahu dia sebenarnya terkena corona, itu bisa kena. Gitu. Jadi sebaiknya kalau kenapa bisa positif? Itulah kenapa pemerintah men-tracking 2 minggu ke belakang. Gitu. Jadi bukan berarti kita pergi ke satu terus langsung bisa kena COVID, belum tentu. Mungkin dari pasar mungkin, atau mungkin dari cara pembayaran atau dari cara cuci tangan pakai hand sanitizer ataupun menggunakan uang cash. Karena uang cash itu juga dipakai ribuan orang, dia bertukar terus. Orang batuk pegang uang cash, dari situ dia juga bisa kena, gitu. Jadi penyebabnya sebetulnya multifaktor, gitu. Mungkin demikian jawaban dari saya, Pak Mauli. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Yuk, terima kasih. Gimana Pak Marli? Cukup puas? Ya. Ya. Okay. Jadi kalau ke dokter gigi harus jujur gitu ya. Iya, betul, harus jujur gitu. Harus jujur. Terus tadi pertanyaan berikutnya yang untuk Dokter Ruli, Pak Alfred, untuk Dokter Ruli Basari itu. Betul. Oke. Ditunggu. Dokter Ruli silakan. Baik. Yang mana ya? Ini Ulang Dok. lagi. Gini Dok. Ulang lagi, saya tadi lagi kamu mahasiswa dulu bentar. Oh, siap Dok, baik. Jadi gini Dok, tadi dokter kan ada sedikit menerangkan soal ruang terbuka ya? Ya. Masalah ruang terbuka. Sedangkan kita sama-sama mengetahui lah masih banyak di daerah Jakarta pinggiran itu seperti Tambora, Tanah Abang, itu kan masih banyak rumah-rumah bedeng. Rumah-rumah yang hanya di-skat dengan triplek. Tidak adanya ruang terbuka itu banyak sekali gitu. Jadi apa sih teman-teman saya sendiri pun masih adalah yang tinggal di tempat seperti itu. Jadi apa sih yang harus mereka lakukan sebenarnya untuk seenggaknya meminimalisir dari paparan COVID yang sekarang lagi mewabah ini, Dok. Gitu aja sih. Ya, Pak Marli. Jadi pertama kita ikutin protokol kesehatannya. Nah, protokol kesehatan itu kan sangat murah, sangat mudah, dan tapi wajib dilakukan. Semua orang punya sumber air. Kalau kita nggak punya, kita bisa minta sumber air ke tetangga. Atau pasif air tuh ada. Nggak mungkin nggak ada di rumah tuh air. Kemudian sabun. Sabun itu juga bisa dibeli dengan sangat murah. Gitu ya. Saya bahkan pakai sabunnya sabun Lifebuoy karena saya lihat itu katanya bisa untuk antibakteri. Nah, jadi itu dulu yang dilakukan. Kalau kita sudah melakukan protokol kesehatan dan rajin pakai masker pun juga kan kita bisa masker yang tidak harus masker medis. Masker medis ya. Itu karena bisa dicuci gitu ya. Nah, kalau itu udah kita lakukan, maka tadi yang kata Dokter Caroline sama Dokter Riko bilang, itu bisa mengurangi. Tadi kita lihat sendiri itu yang video berapa detik itu. Kita pakai masker, lawan kita pakai masker, langsung itu menjadi cuma 2%. Sehingga itu yang tadi kalau saya bilang, itu kan kita ada buletan A, B, C. Nah, buletan A itu kan sumber. Gimana sih sumber itu jangan sampai masuk ke badan kita. Nah, itulah kita melindungi diri kita dengan cara itu dulu. Karena kita tidak mungkin melakukan strategi yang berikutnya, yang tadi di sisi sebelah kanan yang tadi Dokter Riko bilang ruang terbuka.
Nah, ruang terbuka itu kan nggak semuanya kita juga memiliki. Kalau toh ada, kita harus keluar dulu. Tapi paling tidak kita melakukan protokol kesehatan dulu. Gitu ya, Ya, Dok. Mas Marli ya. Siap, jelas, Dok. Ya, makasih. Sama-sama, Dok. Baik, cukup puas Pak Marli, Pak RT? Puas, Dok. Ya, puas, Dok. Oke. Ya, Pak Alfred. Terima kasih, Dr. Ruli. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab ya. Ini saya punya tadi putus koneksinya dari Dwi. Jessica boleh bacakan, Jessica? Oke, ada pertanyaan dari Dwi. Dok, saya punya keluhan gigi berlubang di ujung gigi dalam kanan kiri. Sering kambuh. Mesti bagaimana biar nggak sering kambuh? Dicabut atau ditambal? Nah, ini pertanyaannya mungkin ke Dr. Carolina nih. Gimana nih? Jawabnya harus gimana ini Pak atau Ibu Dwi? Suruh ke dokter gigi aja gitu. Ya, saya butuh informasi lebih untuk bisa menjawab. Karena kan gigi berlubang di ujung dalam kanan, ya gigi berlubang bisa diagnosisnya itu bisa berapa ya? Ada 8 kali ya untuk diagnosis gigi berlubang gitu. Dan itu menentukan dari diagnosis menentukan kita mau apain gitu. Ya karena kalau main cabut mah gampang aja gitu ya. Tapi konsekuensi setelah cabut itu yang panjang. Ya, dari cabut kita kehilangan banyak sensor gitu ya. Ini kan gigi itu kan syarafnya banyak dan bukan cuma syaraf sensorik, jadi bukan cuma bisa merasakan dingin atau panas gitu ya, tapi juga syaraf taktil, jadi syaraf yang untuk menggigit gitu, merasakan tekanan itu banyak sekali gitu. Dan kalau cabut gigi tulang juga jadi mengecil, habis tulang mengecil nanti yang ada secara estetik kempot, terus juga macam-macam deh setelah bertahun-tahun juga tidak punya gigi itu juga mempengaruhi kerja otak gitu ya. Jadi orang tua yang mempunyai gigi dan bisa ada rangsangan di rahang itu telah terbukti bahwa kerja kognitif otaknya lebih baik dari yang tidak punya gigi dan tidak berfungsi. Jadi cabut gigi itu konsekuensinya panjang sekali gitu ya. Untuk menjawabnya, kalau harus dijawab ini ya kalau bisa dirawat dan ditambal menjadi gigi lagi itu akan sangat lebih baik. Tapi tentu saja ada kasus-kasus yang waduh ini tidak bisa lagi, mau nggak mau harus cabut. Jadi saya butuh, Ibu atau Bapak Dwi, saya butuh informasi yang lebih panjang untuk bisa menjawab ini. Oke, terima kasih Dr. Carolina. Kelihatannya sudah habis pertanyaannya. Ya, jadi sebelum saya simpulkan, kalau bisa semua mengaktifkan kameranya, ya, videonya untuk foto bersama. Nanti diambil fotonya sama Jessica, dan di akhir acara webinar kita ini ada pembagian door prize dan pembagian pulsa, ya. Nah, tolong diaktifkan semua fotonya, videonya. Bagaimana? Jessica, sudah bisa diambil gambar? Ya, bagi yang belum menyalakan video, boleh tolong dinyalakan. Termasuk tamu juga ya, kalau ada tamu. Iya, semuanya boleh tolong dinyalakan. Ya, kalau sudah, akan saya mulai untuk fotonya. Hitungan. Ya, saya kasih hitungan ya. Oke, ya saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, ya. Smile. Ya. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Siap. Sudah untuk pengambilan fotonya. Sudah.
chatnya udah di ini tadi dari record ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi kesimpulan